buat teman-teman yang mikir, Mas saya punya budget iklan hanya 200.000, apa yang perlu saya lakukan? Banyak ini di salah satu komentar dari Mas Samsul Rizal, dia bertanya, Mas bahas dong tentang iklan modal budget harian di angka 200.000. Nah buat teman-teman semua di sini yang kalau semisal Mas Gus sendiri punya budget anggaran buat iklan cuma 200.000, apa yang Mas Gus lakukan akan kita bahas dalam video kali ini. Tentunya kita langsung praktek langsung di dashboard. Buat teman-teman lihat video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan atau biar mendapat insight atau wawasan lebih lah. Kalau punya budget 200 tuh apa yang harus kita lakukan. Oke, tapi sebelum video kita mulai, minta tolong di subscribe dulu teman-teman, atau boleh di like juga nggak apa-apa biar nggak ketinggalan informasi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk pertama yang saya lakukan apa teman-teman? Nah nomor satu yang saya lakukan adalah saya akan membagi menjadi 2 ad atau 2 iklan. Jadi step pertama itu, jadi 200.000 nggak langsung saya pakai buat satu iklan aja gitu teman-teman. Nah di step pertama ini Mas Gus biasanya ngelakuin apa? Nah step pertama teman-teman langsung buat ad iklan. Cuma ad iklannya itu kalau budgetnya hanya 200.000, jangan langsung dijadiin satu. Jadiin satu itu maksudnya gimana Mas? Nah di sini kan Mas Gus ada 4 iklan yang aktif. Nah kalau cuma 200.000, saran Mas Gus jangan langsung ini cuma satu tok semua produk diiklankan, jangan seperti itu teman-teman. Ini bisa dibagi minimal dua iklan ini teman-teman, 1 dan 2 gitu ya teman-teman. Nah yang satu ini nanti produknya apa aja, yang kedua produknya apa aja, kita bahas untuk yang kedua. Pertama teman-teman langsung masuk ke pemasaran langsung ke toko, iklan toko, nanti akan tampil seperti ini. Nanti kalau mau buat ini kan yang saya jelaskan bagi kedua, ini kayak ini 1, ini 2, kalau Mas Gus sudah ada 4 gitu teman-teman. Nah selanjutnya yang nomor 2, saya akan membagi produk dalam 2 kategori teman-teman. 2 kategori ini maksudnya bagaimana Mas? Jadi sesuai target kita, karena ini pengen 2, ini akan saya bagi. Yang pertama misal ini ya teman-teman yang Mas Gus akan buat ya, yang pertama ini adalah saya pilih produk yang emang produk terlaris di toko kita, itu saya akan jadikan di produk utama gitu. Terus yang kedua ini adalah produk-produk yang mungkin baru atau masih sangat membutuhkan traffic gitu teman-teman. Ada 2 iklan ya teman-teman. Yang pertama tadi produk yang sudah lama, yang kedua adalah produk yang mungkin masih membutuhkan traffic atau produk baru gitu teman-teman. Nah cara milihnya bagaimana Mas? Ini saya akan coba jelaskan sedikit. Cara memilihnya produk yang untuk membagi menjadi 2-nya itu adalah masuk ke Kompas Data teman-teman, sebelah kiri. Nah di tab sebelah kiri ini ada banyak, ada live, ada kartu produk, ada produk. Kalau kartu produk itu adalah rata-rata yang tampil di tab shop gitu teman-teman. Nanti langsung pilih di tab shop aja, soalnya kalau di TikTok itu banyak sekali menu-menunya, yang di live sendiri, yang di video sendiri. Kalau di Shopee kan enak, kita jadi satu semua, pengunjung berapa, konversi berapa, itu langsung enak. Kalau di TikTok itu dipilih-pilih teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini produk-produk di sini, ini produk yang hasil dari tab shop. Ini kalau Mas Gus milih itu biasanya yang produk terjualnya paling banyak dan konversi, nih konversinya persentase klik hingga menjadi pembayaran. Ini konversinya yang paling tinggi, Mas Gus jadikan satu produk yang ada di ad pertama gitu teman-teman. Yang tinggi-tinggi ini Mas Gus jadikan satu ad di produk yang pertama. Nah nanti yang kedua adalah buat traffic yang trafficnya masih kurang-kurang, seperti produk-produk baru seperti ini kan produk-produk baru semua Mas Gus, dan ini belum ada masa konversinya. Nah ini Mas Gus langsung iklankan juga, cuma emang nanti fokus kita yang ad yang pertama itu supaya buat penjualan. Oke itu ya teman-teman
cara milih produknya yang mau diiklankan yang mana juga dibagi dua. Terus setelah itu apa Mas? Nah setelah itu baru Mas Gus lanjut buat setting iklannya. Nah setelah tahu produk mana yang mau dibagi teman-teman, tugasnya sekarang adalah membuat iklannya gitu ya teman-teman. Caranya tinggal langsung buat iklan JMV Max, diklik di sini. Terus ini teman-teman, jangan di sini promosikan produk atau mau live. Kalau Mas Gus tadi kan memang kita JMV Max nya untuk produk ya, kita tambah produk di sini adalah produk karena kebetulan Mas Gus toko ini sudah diiklankan, hanya beberapa produk yang belum. Nanti kita simulasi aja teman-teman. Kalau teman-teman tadi kan sudah saya ajarkan buat milih produknya. Nah produk yang sudah dipilih itu satu ad itu saran Mas Gus 10 produk aja, jangan semuanya dipilih itu ya. 10 produk aja, 10 tertinggi yang terjualannya paling banyak atau konversinya paling tinggi, taruh dipilih di ad yang nomor 1. Anggap aja ini ya teman-teman, ini sudah saya Mas Gus pilih 10 lah gitu, anggap aja. Nanti di sini akan tampil 10 teman-teman. Kalau kurang atau pengen ditambah tinggal ditambah atau dihapus. Dan target ROE nya ini teman-teman harus tahu target ROE nya berapa. Kalau misal teman-teman di sini disaranin 7,8, kalau sudah sesuai target ya udah pakai itu. Tapi kalau targetku 10 Mas, ya udah di sini diubah 10 aja. Terus anggaran harian ini tadi karena kita punya, ingat budget kita hanya 200. Ini Mas Gus jangan diubah, saran Mas Gus gitu. Nanti kalau habis 7 juta gimana Mas? Enggak apa-apa, enggak. Nanti kita batasi di pengeluaran harian aja. Kenapa? Karena ini kita ubah ke 100 saja. Nanti iklan kita dia secara, kan iklan yang baca itu kan algoritma kan AI, mesin. Jadi mesin semakin banyak budget kita, dia akan semakin banyak juga yang akan dipilih lebih dahulu dibanding budget yang dikit-dikit. Mas Gus beranggapan seperti itu, tapi entah itu benar atau enggak Mas Gus sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Gus biasanya gitu teman-teman. Setelah itu budgetnya biarkan aja itu tadi. Kita kalau pengen masa promosi ketika hari kembar itu dioptimasi, biasanya iklannya lebih boros, contoh kayak ini aktifkan aja. Nanti biasanya ROE akan berkurang 10% dan GMV-nya akan bertambah 13% gitu teman-teman. Nah jadwal itu tuh terserah teman-teman mau mulai jam berapa, tanggal berapa, langsung diaktifkan juga bisa. Terus yang di sini kalau bisa disesuaikan aja teman-teman, di +7 aja di apa itu Indonesia +7. Nah ini Indonesia, waktu Indonesia Barat. Nah namanya di sini adalah JMV Max produk apa teman-teman, misal produk terlaris, tanggalnya sekarang setting berapa. Kalau misal hari ini tanggal berapa ya, tanggal ini tanggal 13 sama bulannya aja. Kenapa harus pakai tanggal ini? Nanti kita enak evaluasinya, iklan ini sudah berjalan berapa hari atau berapa minggu. Kalau sudah seperti ini tinggal dipublikasikan gitu ya teman-teman. Karena ini cuma contoh sampel, jadi ini enggak Mas Gus publikasikan gitu teman-teman. Caranya seperti itu. Yang paling penting di sini adalah milih produknya ini tadi, produk yang sudah kita baca datanya dari seller center TikTok. Terus yang kedua adalah settingan ROE-nya harus sesuai target kita. Dan yang ketiga adalah anggaran di sini. Oke teman-teman, kalau ini pengen aktifin hari promosi juga boleh, disilahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. 4 itu poinnya teman-teman. Ini saya batalkan. Nah kita lanjut, yang terakhir adalah bagaimana Mas, kan budgetnya nanti 7 juta. Nah kita dibatasi di nah kan tadi sudah, kalau tadi sudah di setting teman-teman, nanti akan muncul di sini. Cuma biasanya belum aktif seperti ini, dia akan menunggu sampai aktif karena akan dicek TikTok dulu. Kalau sudah seperti itu teman-teman, kita setting yang satu lagi yang sama, yang cara settingnya seperti tadi, tapi produknya yang berbeda gitu ya teman-teman. Kalau sudah dua-duanya disetting teman-teman, yang terakhir adalah kita setting untuk anggaran yang digunakan ini adalah yang sudah dikeluarkan hari ini. Nah ini
anggaran harian ini teman-teman. Ini kita batasi, kalau Mas Bis kan sudah 2 juta anggaran hariannya. Nah kita batasi sesuai budget kita yang hanya 200.000, tinggal dikonfirmasi gitu ya teman-teman. Kalau ini Mas Bis tetap biarkan 2 juta. Nanti walaupun tadi budgetnya di sana 7 juta per iklannya nggak masalah, ketika 200.000 hari itu sudah habis, dia iklannya akan stop gitu teman-teman. Itu caranya. Oke teman-teman, itu caranya. Dan yang terakhir mungkin kita yang perlu kita perbaiki adalah kita ke nomor 3, kita jalankan iklannya tetap selama 7 hari minimal, karena itu 7 hari itu masa learning, masa membaca data itu 7 hari itu. Dan yang terakhir lagi keempat adalah evaluasi iklannya kalau sudah 7 hari berjalan. Bagaimana cara evaluasinya? Kalau teman-teman mau nanti boleh tulis di kolom komentar, Mas lanjut cara ngevaluasi iklannya gitu, nanti akan saya buatkan video cara ngevaluasi iklannya gitu ya Mas. Buat yang punya anggaran 200.000, kalau Mas Bis ditanya seperti apa yang saya lakukan, sudah saya jelaskan seperti tadi. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jualan cerdas, orderan deras. Bye bye.